Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsha Nova dari kelas mata kuliah pengantar manajemen. Di sini kami ingin memaparkan salah satu materi dari mata kuliah ini yang berupa budaya organisasi dan lingkungan global. Next. Kami dari kelompok 8 beranggotakan sebanyak 5 orang, yaitu ada Saudara Vicky Nurjana, Saudara Denis, saya sendiri yaitu Marsha Nova, ada Saudara Prayuda dan Saudari Aulia Rahmayanti. Dalam hal ini, dalam materi ini kami mengambil contoh yaitu dari PT Bank Mandiri. Next. Dalam bahasan kali ini, beberapa yang akan kami paparkan yaitu profil singkat dari Bank Mandiri, lalu pengertian budaya organisasi itu sendiri, lalu fungsi budaya organisasi, bagaimana nilai budaya PT Bank Mandiri, bagaimana budaya organisasi dan lingkungan global dari PT Bank Mandiri. Next. Masuk ke bagian profil singkat PT Bank Mandiri. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dengan menggabungkan 4 bank pemerintah, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia, yang masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Setelahnya, Bank Mandiri melakukan konsolidasi dan integrasi secara menyeluruh, menutup beberapa kantor cabang yang saling berdekatan dan rasionalisasi jumlah karyawannya. Melakukan beberapa program transformasi 5 tahunan pada 2005 dan seterusnya dengan fokus tertentu untuk menjadikan Bank Mandiri sebagai lembaga yang selalu progresif dan dapat dipercaya. Pengertian budaya organisasi. Menurut Robbins, budaya organisasi adalah sebuah persepsi umum yang dipegang oleh anggota organisasi, suatu sistem tentang keberartian bersama. Yang kedua, ada menurut Asang, budaya organisasi adalah seperangkat perilaku, perasaan, dan kerangka psikologis yang terinterminasi secara mendalam dan dimiliki bersama oleh anggota organisasi. Jadi secara umum, perusahaan atau organisasi itu terdiri dari sejumlah orang yang memiliki latar belakang, kepribadian, emosi, dan ego yang berbeda-beda. Interaksi dari orang-orang tersebut yang akan membentuk suatu budaya organisasi. Selanjutnya, pada tahun 2005, Bank Mandiri mengembangkan suatu budaya organisasi yang disebut dengan TIPSE, yaitu Trust, Integrity, Professionalism, Customer Focus, and Excellence. Bank Mandiri akan berupaya untuk memperbaiki kinerja dari karyawan secara menyeluruh dengan orientasi kepada pelanggan, budaya pelayanan, peningkatan omset, dan juga perbankan kualitas kredit yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, budaya TIPSE ini yang dibentuk tahun 2005 menjadi harapan untuk Bank Mandiri sebagai bank nomor 1 di Indonesia. Dalam penerapan budaya TIPSE, itu terkadang masih ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan aktivitas kerja. Salah satunya yaitu mengenai kedisiplinan. Selanjutnya, fungsi budaya organisasi. Yang pertama, memberi anggota identitas organisasional. Identitas organisasional menunjukkan ciri khas yang membedakan dengan organisasi lain yang punya sifat yang berbeda. Yang kedua, membentuk perilaku anggota. Budaya organisasi dapat membantu anggota untuk menyadari lingkungan sekitarnya dan dapat membuat orang berpikiran sehat dan masuk akal. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas sistem sosial. Budaya organisasi yang telah disepakati harus dijalani bersama, sehingga mampu membuat lingkungan dan interaksi sosial berjalan dengan stabil dan tanpa adanya gejolak. Yang keempat, memfasilitasi stabilitas kolektif. Perusahaan dapat membuat pekerjanya bangga menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Maka dari itu, anggota dari perusahaan tersebut akan punya komitmen bersama yang harus diikuti dan tujuan bersama yang harus dicapai. Selanjutnya. Selanjutnya kita beralih ke nilai budaya PT Bank Mandiri. Adapun nilai budaya itu sendiri adalah sesuatu yang dapat berfungsi untuk menjadi pedoman kerja bagi pegawai atau karyawan di suatu instansi atau lembaga. Dalam hal ini berarti nilai budaya tersebut dimiliki oleh pekerja atau karyawan di PT Bank Mandiri. Nilai-nilai budaya seperti yang sudah disebutkan adalah trust, integrity, professionalism, customer focus, dan juga excellence.
Kelima, nilai budaya tersebut saling berkesinambungan satu sama lain, sehingga apabila salah satunya tidak dilaksanakan dengan baik, akan timbul ketidakteraturan pada nilai budaya yang lainnya. Berdasarkan nilai budaya tersebut, karyawan atau pekerja di PT Bank Mandiri dituntun untuk saling menghargai dan bekerja sama, jujur, tulus, dan terbuka, kemudian disiplin dan konsisten, berpikir, berkata, dan bertindak terpuji, kompeten dan bertanggung jawab, memberikan solusi dan hasil terbaik, dan para pekerja juga dituntut untuk menjadi pribadi yang inovatif, proaktif, cepat tanggap, dan mengutamakan pelayanan serta kepuasan pelanggan. Dan tetap harus peduli lingkungan serta berorientasi pada nilai tambah dan perbaikan secara terus-menerus. Selanjutnya kita akan menjelaskan lebih lanjut aspek pertama, yaitu trust atau kepercayaan, di mana pegawai Bank Mandiri selalu menerima kritik, saran, masukan maupun keluhan dari nasabah, dan para pegawai Bank Mandiri juga selalu menjaga kerahasiaan informasi keuangan nasabahnya. Selanjutnya, insan Bank Mandiri diharuskan untuk selalu jujur, tidak menerima gratifikasi sebagai imbalan dari nasabah, dan selalu menepati janji. Adapun budaya perilaku mengenai trust atau kepercayaan adalah saling menghargai dan bekerja sama, di mana pegawai Bank Mandiri wajib memperlakukan rekan kerja, pelanggan, dan semua pihak yang berkepentingan dengan penuh hormat dan santun, serta untuk tetap jujur, tulus, dan terbuka, di mana pegawai PT Bank Mandiri juga diharuskan untuk melakukan transparansi dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah integritas atau integrity. Integritas atau integrity adalah suatu nilai yang memelihara kesatuan pikiran, kata, dan perbuatan yang didasarkan pada hati nurani dan prinsip kebenaran. Integritas diwujudkan dalam perilaku disiplin dan konsisten, serta perilaku berpikir, berkata, dan berperilaku terpuji. Adapun deskripsi dari perilaku integritas tersebut antara lain, yang pertama ada disiplin dan konsisten, di mana insan PT Bank Mandiri harus selalu bersikap disiplin dan konsisten dalam mengambil tindakan meskipun berada dalam suatu tekanan atau situasi yang sulit. Yang kedua yaitu berpikir, berkata, dan bertindak terpuji. Dalam dunia pelayanan, salah satunya pelayanan Bank Mandiri terhadap nasabahnya, berpikir, berkata, dan bertindak terpuji adalah suatu hal yang harus diperhatikan. Yang ketiga adalah profesionalisme atau profesionalism, di mana pegawai Bank Mandiri wajib kompeten dan bertanggung jawab sehingga dapat memberikan solusi dan hasil kerja yang terbaik. Pegawai Bank Mandiri tentunya juga wajib untuk meningkatkan kompetensi yang dilaksanakan secara berkala. Adapun deskripsi mengenai perilaku utama dari makna profesionalisme antara lain, yang pertama ada kompeten dan bertanggung jawab, di mana insan mandiri harus kompeten dalam bekerja dan selalu menetapkan standar yang tinggi sebagai tolak ukur untuk mencapai suatu keberhasilan kinerja. Yang kedua yaitu memberikan solusi dan hasil terbaik. Sebagai lembaga perbankan, pegawai Bank Mandiri harus menjadi insan yang dapat dipercaya dan dapat memberikan solusi yang terbaik, karena di sini nasabah sudah mempercayakan proses pengelolaan dan penyimpanan uangnya kepada pihak bank yang bersangkutan. Yang keempat yaitu fokus pada pelanggan atau customer focus. Fokus pada pelanggan merupakan sikap dari setiap insan Bank Mandiri untuk senantiasa membina hubungan baik dengan pelanggan secara berkesinambungan. Fokus pada pelanggan diwujudkan dalam perilaku yang inovatif, proaktif, dan cepat tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, serta selalu mengutamakan kepentingan dan kepuasan dari pelanggan. Adapun deskripsi perilaku utama dari makna fokus pada pelanggan antara lain, yang pertama ada inovatif, proaktif, dan cepat tanggap, di mana insan Bank Mandiri berusaha memberikan cara terbaik dan dalam pelayanan kepada nasabahnya. Selain itu, insan Mandiri juga diharapkan untuk tidak pasif. Yang kedua yaitu mengutamakan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Yaitu insan Bank Mandiri selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang melebihi harapan nasabahnya. Yang kelima, kesempurnaan atau excellence.
Nilai kesempurnaan ditunjukkan melalui perilaku yang senantiasa berorientasi pada nilai tambah dan perbaikan secara terus-menerus. Bank Mandiri telah meraih predikat bank dengan servis excellent terbaik pertama dari semua bank di Indonesia. Predikat tersebut telah disandang selama 6 tahun berturut-turut. Adapun deskripsi perilaku utama dari makna kesempurnaan yaitu, yang pertama, orientasi pada nilai tambah dan perbaikan terus-menerus. Pegawai Bank Mandiri diharapkan selalu memiliki kinerja yang baik. Pencapaian tersebut dapat diperoleh dengan cara pelatihan, coaching, atau mentoring. Yang kedua, peduli lingkungan. Insan Bank Mandiri diharapkan selalu berusaha untuk memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat di lingkungan sekitar Bank Mandiri. Next. Nah, dalam hal ini, menyangkut kesempurnaan dalam pelayanan, Bank Mandiri telah meraih predikat sebagai bank dengan servis excellent terbaik pertama dari seluruh bank di Indonesia selama 6 tahun berturut-turut. Dengan adanya predikat tersebut, dapat dikatakan untuk mencapai suatu kesempurnaan dalam pelayanan telah dapat dikatakan cukup berhasil. Namun hal ini masih akan terus diupayakan untuk mencapai suatu kesempurnaan yang tentunya jauh lebih baik. Next. Lingkungan global PT Bank Mandiri. Kondisi politik Indonesia yang tidak stabil akan menurunkan tingkat kepercayaan investor untuk berinvestasi di dalam negeri. Kondisi ini dapat dilihat melalui melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal tersebut juga menyebabkan likuiditas perbankan termasuk PT Bank Mandiri menurun. Berdasarkan nilai budaya Bank Mandiri, lingkungan global telah mendorong PT Bank Mandiri untuk standar praktik perbankan internasional, khususnya dalam hal corporate governance. Dengan begitu, Bank Mandiri dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat. Kinerja pada sektor lingkungan dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kinerja pada sektor sosial ditujukan untuk memberi lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi karyawan, mengutamakan kepuasan nasabah, serta berjalan beriringan dengan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.